Sekali lagi kita kirimkan salam dan salawat kita kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita kesempatan dan tentunya tanpa wasilah beliau kita tidak akan merasakan adanya cahaya bagi seorang penuntut ilmu. Nah, tentunya dalam menuntut ilmu niat kita adalah untuk apa pertama raful jahal mengangkat kebodohan diri kita dan juga taqarrub ilallah. Nah, mendekatkan diri kepada Allah dengan tentunya tiba Rasul ya. Jadi Rasulullah mendekatkan diri kepada Allah dengan menuntut ilmu dan tentunya ini adalah bagian dari sunnah. Kita lanjutkan insya Allah di daurah kita kali ini kita akan membahas an-na'at wal man'ut. Nah, atau biasa juga kita katakan sifah mausufah atau secara garis besar tentang penggunaan kata sifat. Bagaimana cara menggunakan kata sifat dalam bahasa Arab. Nah, dan tentunya di awal mungkin anak akan bahas apa itu kata sifat, apa itu kata benda. Nah, dalam bahasa Arab sebenarnya kata sifat adalah bagian dari kata benda. Nah, jadi kata benda itu punya turunan. Nah, termasuk nama orang adalah kata benda, nama binatang, nama benda, nama nama misalnya kata ganti itu masuk semua ismun kata benda. Jadi itu adalah cabangnya, termasuk kata sifat. Baik, kita bahas kembali. Nah, kata sifat seperti Anda sampaikan tadi, bagian dari kata benda. Namun punya sifat yang berbeda secara penggunaan. Nah, biasanya kata sifat itu dia muncul hanya sebagai penjelas saja. Hanya sebagai kabar saja. Tentang apa? Tentang kata benda yang sebelumnya. Contohnya rumah merah. Rumah yang berwarna merah, rumah yang cantik, wanita yang cantik gitu, lelaki yang gagah, kuda yang bagus. Kata gagah, cantik, bagus itu semua adalah kata sifat termasuk besar. Baik. Terus kedua, ciri khusus kata sifat biasanya dia memiliki lawan kata. Nah, kita katakan untuk kata kerja ada juga lawan katanya. Tapi kata kerja jelas insya Allah dia bentuknya seperti apa ya. Sedangkan untuk kata sifat dia juga punya lawan kata. Contohnya besar kecil, tinggi pendek, atas bawah. Apalagi cantik, jelek mungkin seperti itu. Apalagi banyak sedikit. Ini adalah kata sifat. Dari segi pembeda mungkin kata sifat dia biasanya punya apa? Punya lawan kata. Sedangkan kata benda itu tidak ada ya lawan katanya ya. Rumah lawan katanya apa? Nggak ada. Mobil nggak ada lawan katanya. Seperti itu. Dari segi pengguna, biasanya kata sifat digunakan untuk menjelaskan kata sebelumnya. Nah, ini sedikit tentang pembeda antara kata sifat dan kata benda. Karena untuk memahami ini kita perlu bisa membedakan antara kata benda dan kata sifat. Nah, kita lanjut. Atau coba Anda tanyakan, ada yang belum memahami apa itu kata sifat dan kata benda? Bedanya ya secara ciri tadi. Kita katakan kata sifat bagian dari kata benda, cuma dari segi penggunaan, kata sifat punya kekhususan. Datang sebagai penjelas dan juga biasanya punya lawan kata. Difahami insya Allah semua ya. Nah, baik. Masuk di bagian muqaddimah tentang ta'rif. Di sini ada al-mustalah dan syarh. Dari kata sifah mausufah atau na'at man'ut, kita akan bahas. Di sini dikatakan al-man'ut atau mausufah, kalau kita pakai kata sifah mausufah, adalah al-ismul ladzi nasifuhu au nadhkuru sifatahu. Yaitu kata benda yang kita sifati. Misalnya tadi, mobil kita sifati dengan kata apa? Mobil yang cantik. Jamilatun. Kita sifati mobil yang tadi. Itu adalah man'ut. Au nadhkuru sifatahu atau kita menyebutkan sifatnya, mobil yang cantik. Naam, as-sayyaratu al-jamilatu.
Seperti itu. Jadi al-man'ut adalah as-sayyarah, jamila adalah naatnya atau sifatnya. Nah, baik. Seperti itu. Selanjutnya ada kata an-na'at. Na'at itu adalah huwa as-sifatul lati tasiful man'ut wa tattabi'uhu fil i'rab wa ghairihi. Jadi na'at itu adalah sifat yang menyifati al-man'ut. Al-man'ut adalah kata benda sebelumnya wa tattabi'uhu dan dia mengikuti kata sifat tersebut fil i'rab wa ghairihi. Nah, maksudnya fil i'rab dalam i'rab adalah ketika kata benda yang dia sifati itu berharokat dhamma, dia juga dhamma. Ketika yang dia sifati kata benda tersebut berharokat fathah, dia juga fathah. Ketika kasrah, dia juga kasrah. Atau wa ghairihi, maksudnya ketika misalnya dia mudzakkar, kata sifatnya juga menjadi mudzakkar. Ketika mu'annas, kata sifatnya juga menjadi mu'annas. Jadi kata sifat itu dia punya bentuk biasanya menyesuaikan. Misalnya jamil, jamilatun. Umumnya tinggal ditambahkan tamar butoh. Tinggal ditambahkan tamar butoh. Kabir, kabiratun. Kathir, kathiratun. Jadi biasanya kata sifat dengan penambahan tamar butoh dia bisa diubah jenisnya. Nah, sedangkan kata benda umumnya dia tidak. Misalnya as-sayyaratu mobil perempuan, berarti mobil laki-laki apa? As-sayyaru enggak seperti itu. Jadi mobil memang tidak ada perubahan untuk jenis mudzakkar muannats, dia memang seperti itu asalnya. Jadi kita kategorikan semua mobil selama bahasa Arabnya masih sayyaratu berarti dia muannats. Gitu. Terus al-baitu rumah, apakah ada muannatsnya? Enggak ada. Al-baitu ya sudah al-baitu saja. Nah, makanya dari segi ketika kita menyifati dia atau memberikan kata sifat, kita harus mengikuti. Misalnya kita mengatakan tentang cantik. Rumah yang cantik berarti al-baitu al-jamilu. Karena al-baitu bukan muannats ya, dia mudzakkar. Jadi al-jamilu. Kalau as-sayyaratu dia muannats berarti al-jamilatu. Nah, dan juga perhatikan alba itu di sini tanya tak maftuha ya, seperti di bagian naat. Huruf tanya seperti ini. Yang menandakan kata benda itu muannas atau perempuan adalah tamar butota yang melingkar, bulat. Nah, jadi perlu kita juga bisa bedakan itu. Jadi kata sifatnya itu selalu mengikuti pertama bentuk man'utsnya atau kata benda yang dia sifati dari segi harokat, dari segi jenisnya juga, bahkan jumlahnya pun. Naam. Kita akan bahas insya Allah di slide berikutnya. Bila ada yang kurang difahami langsung disampaikan ya. Nah, jadi al-man'ut ini mausuf, an-na'at ini adalah sifah. Nah, dalam kaidah kita katakan sifah mausufah, tapi dalam penyusunan kata sebenarnya mausufahnya dulu baru sifahnya. Jadi mausufah baru sifahnya atau di sini sebenarnya kita letakkan dulu man'utsnya baru na'atnya. As-sayyaratul jamilatu, as-sayyara man'ut, an-nasnya itu al-jamilatu. Cuma ketika kita masuk di bagian mustalahnya, judul materinya sifat mausufah nats man'ut. Kenapa sifat dulu di sini dikatakan? Wallahu alam, memang dikatakan nats man'ut, tapi ketika kita susun kalimatnya, man'utnya dulu yang dituliskan baru na'atsnya, baru sifatnya. Seperti itu cara penyusunan sifat mausufah. Kita lanjut. Wazifatun nat. Nah, di sini disampaikan bahwasanya tugasnya naat atau tugasnya kata sifat itu apa. Nah, karena kalau kata bendanya nggak usah dibahas karena dia hanya objek yang dibicarakan. Nanti sifatnya yang menjelaskan tentang objek itu. Sekarang kita lagi bahas apa sih tugas dari keberadaan kata sifat itu, fungsinya apa. Baik, pertama bayanu sifatil ism alladhi qablahu, yaitu untuk menjelaskan sifat dari kata benda yang ada sebelumnya. Nah, jadi kata sifat karena dia kata sifat tentunya tugasnya itu menjelaskan sifat dari kata benda itu. Misalnya as-sayyarah itu tadi. As-sayyarah itu dia cantik, berarti sifatnya cantik. Maka muncullah kata al-jamilah itu untuk menerangkan bahwasanya dia cantik. Gitu.
Nah, terus yang kedua, taudihu hali au hayatil man'ut, untuk memperjelas keadaan na'am al-man'ut, kata benda yang sebelumnya juga ya. Sebenarnya alladzi qablahu al-ism sama saja. Karena al-man'ut itu kata benda sebelumnya. Jadi untuk memperjelas keadaannya, termasuk juga tadi cantik, keadaannya mobilnya dalam keadaan cantik, bagus. Na'am. Taib. Atau misalnya al-masjidul kabir, keadaannya apa? Masjidnya besar. Jadi kata sifat selain menjelaskan sifat kata benda tersebut juga menjelaskan keadaannya. Atau kita pakai yang lain, misalnya Muhammad maridun. Muhammad al-maridu juga. Nah, Muhammad al-maridu. Atau misalnya ini Muhammad sakit. Itu juga kita masuk kategori sifat mausufah. Nah, jadi menjelaskan keadaan. Atau ijabatun sahihatun, keadaan jawabannya itu benar. Seperti itu. Jadi menjelaskan atau memperjelas keadaan kata benda sebelumnya. Jawaban adalah kata benda ijabat tadi. Yang ketiga adalah tahdidul man'ut wa tamyizu an ghairihi. Nah, juga untuk menjelaskan atau menentukan tamyiz itu artinya keutamaan, mumayyizat, keutamaan yang dimiliki oleh kata benda sebelumnya yang man'utnya itu dibanding yang lainnya. Misalnya kita katakan ketika kita sebutkan kata sayyara, mungkin mobil yang banyak, tapi mungkin yang bagus itu sedikit. Makanya datanglah kata sifat untuk menjelaskan bahwasanya hanya mobil ini yang bagus. Hadhi sayyara qabiha, ini mobilnya jelek. Hadhi qabiha, hadhi qabiha, hadhihi jamilah. Jadi untuk tahdid itu membatasi. Naam. Al-man'ut wa tamyizu an ghairi, dan juga untuk apa? Untuk memperlihatkan kelebihan mobil tersebut, kata benda tersebut dibanding sebelumnya. Tentunya kalau kita mengatakan mobil yang cantik, berarti ada mobil yang jelek. Dan inilah kecantikan yang diutamakan yang ada pada kata mobil. Inilah fungsi kata sifat secara umum. Nah, barakallahu fikum. Jadi sebenarnya kata sifat datang hanya untuk memperjelas saja. Nah, atau memberikan kabar tentang kata benda sebelumnya. Di sini ada al-muqaranatu bainan nats wal man'ut. Jadi perbandingan antara an-nats kata sifat dan al-man'ut, kata benda yang disifati. Nah, di sini al-janib. Naul kalimah. Jadi ini jenis kalimatnya ya, kita bahas dulu naul kalimah. Dari segi bentuk kata atau jenis kata, al-man'ut, kata benda itu hanya al-man'ut yang disifati, yang disifati itu hanya boleh berupa kata benda saja. Berarti nggak boleh kata sifat disifati dengan sifat. Masya Allah al-jamilu al-kabir, nggak boleh. As-sahihu as-saghir, yang apa ya? Benar yang kecil, nggak boleh. Karena as-sahihu itu kata sifat, sedangkan yang bisa disifati hanya kata benda. Terus yang bisa menjadi kata sifat dalam bahasa Arab, nah, ada juga ismun. Kenapa dikatakan ismun? Cuma yang dimaksud adalah sifat ya. Anda sampaikan tadi, kata sifat masuk kategori ism. Nah, ini juga lupa Anda ubah. Seharusnya sifat di sini kita masukkan, bukan ismun. Nah, di bagian naat. Nah, karena Anda sampaikan di awal pembelajaran bahwasanya kata sifat masuk kategori kata benda sebenarnya turunannya. Terus selanjutnya ism fa'il. Ism fa'il. Semua bentuk ism fa'il itu bisa menjadi kata sifat yang memberikan penjelasan atau menyifati kata benda. Nah, contohnya kita gunakan fa'il apa? Salihun, saluha yasluhu,
Saluha yaslu artinya baik atau bagus. Salihun artinya baik. Kita boleh gunakan rajulun salihun. Nah, jadi ism fa'il itu adalah bentuk pelaku yang diambil dari kata kerja dengan wazan fa'ilun. Saluha salihun. Naam. Zahaba zahibun. Seperti itu. Dan semua isim fa'il boleh digunakan sebagai kata sifat. Misalnya, ra'aita rajulan zahiban, itu boleh. Jadi zahiban di sini pergi, cuma dia menjadi sifat di sini bentuknya. Na'at. Bahwasanya laki-laki yang pergi. Gitu. Dalam bahasa Arab, semua kata yang dimasuki kata sifat kita artikan dengan perantara yang. Rumah yang cantik, orang yang pergi, orang yang gagah, mobil yang cantik. Nah, selanjutnya juga ismun maf'ul. Nah, ini belum kita pelajari sebenarnya. Ismun maf'ul adalah maf'ulun bi yang dia asal katanya dari kata kerja. Misalnya fatihun. Fatihun artinya pembuka atau membuka. Rajulun fatihun adalah orang yang membuka. Seperti itu. Dan itu boleh digunakan sebagai naat. Nah, dan ingat kata kerja juga punya didu ya, jadi cocok. Nah, sebenarnya. Jadi yang bisa menjadi naat itu pertama kata sifat bentuk sighah fa'ilun. Jadi ketika kita katakan fa'ilun sudah bukan kata kerja ya. Nah, dia masuk kategori ism. Terus selanjutnya ism maf'ul. Misalnya fatihun dari kata kerja fataha, ada ism maf'ulnya maftuhun. Babun maftuhun. Pintu yang terbuka. Naam. Rajulun fatihun, orang yang membuka. Gitu. Jadi fatihun di sini arti sebagai datang dengan makna sifat. Nah, bukan sebagai kata kerja. Baik. Selanjutnya untuk al-mithal, mithal, nah ketika mithal ana sampaikan tadi, ketika kita membuat naat man'uts yang kita awali itu man'utsnya baru naatnya. Waladun anak zakiyun, zakiyun artinya pintar. Dan ini masuk kategori kata sifat. Anak yang pintar, anak yang cerdas. Nah, terus yang kedua di bagian al-janib dari segi al-mauqi fil jumlah. Nah, dari segi keadaannya dalam sebuah kalimat, ingat, seperti yang disampaikan tadi, al-man'ut itu ya'ti awalan. Naam. Al-man'ut selalu datang lebih awal dibanding sifatnya. Al-man'ut datang lebih awal dibanding sifatnya. Naam. Terus an-na'at sifatnya yattabi'ul man'ut. Dia mengikuti man'ut. Berarti datang setelah man'ut. Jadi man'ut dulu misalnya waladun dulu baru sifatnya zakiyun. Karena kalau mengikuti berarti datangnya setelahnya ya. Dan ingat bahasa Arab itu mulai dari kanan. Berarti semakin ke kiri berarti dia semakin datang terakhir. Baitun kabirun. Baitun itu man'utnya datang di awal, setelah itu datang naatnya mengikuti kabirun gitu. Baitun kabirun, rumah yang besar, rumah yang besar kita tambahkan yang rumah yang besar. Nah, lanjut dari segi al-i'rab, dari segi harokat, nah al-man'ut kata benda yang disifati ya, seperti kata waladun baitun di sini, yuhaddidu mauqi'ahu fil jumlah. Nah, jadi al-mad'ud itu dalam sebuah jumlah, dia kadang ditentukan ininya, ditentukan harokatnya, tergantung keadaannya. Kalau kita pelajari ya, ketika kata benda itu sebagai subjek dia dhammah. Ketika dia sebagai objek dia fathah. Ini adalah man'udnya, kata bendanya.
Taib, sedangkan kata sifatnya bagaimana kita tentukan harokatnya? Kata sifatnya yattabi'u i'rabal man'ut. Dia mengikuti i'rabnya man'ut. Nah, ketika diubah kata benda man'utnya berdasarkan keadaannya ketika dia sebagai subjek, ketika dia sebagai objek, dia menjadi misalkan dhamma atau fathah atau ketika didahului harful jar sehingga dia menjadi ismul majrur yaitu berharokat kasrah untuk man'utnya. Maka naatnya kata sifatnya itu mengikuti kapan man'utnya fathah dia fathah, kapan man'utnya dhamma dia juga dhamma. Ketika man'utnya kasrah dia juga kasrah. Contohnya ra'aitu rajulan salihan. Perhatikan, di sini rojulan, kenapa dia bisa menjadi fathatain? Karena dia objek. Objek mansub wa alamatu nasbihi fathah. Sedangkan solihan kenapa? Apakah karena dia objek? Enggak. Tapi karena dia mengikuti man'utnya, kata benda yang disifatinya. Dan kita artikan, aku melihat seorang pria soleh atau seorang pria yang soleh. Artikan saja dengan kata yang lebih cocok ya. Aku melihat seorang pria yang soleh. Lanjut dari segi al-jins, mudzakkar atau muannats, hasbal maksud. Man'utnya kata bendanya berdasarkan maksud kita. Kalau kita maksudkan misalkan ya kata bendanya mudzakkar ya berarti kata bendanya mudzakkar. Misalkan kita menginginkan dalam kalimat kita kata rumah al-baitu. Ya berarti secara langsung kita menginginkan bentuk mudzakkar al-baitu ya karena al-baitu nggak punya bentuk muannats. Jadi kita yang memilih. Sedangkan kata sifat, yattabi'ul man'ut. Sekali lagi dia mengikuti kata bendanya. Seperti al-baitu, kita berikan dia na'at kata sifat, al-jamil, berarti kita mengikuti bentuknya. Kalau dia laki-laki, berarti sifatnya laki-laki. Al-baitu al-jamilu. Di misalnya ada sedikit problem. Baitun bukan jamilatun. Wafan, bukan baitun. Di sini bintun. Berarti udah benar ya, udah benar misalnya. Anak hampir salah lihat, anak kira baitun. Di sini bintun. Bintun itu ibnah, anak perempuan. Jamilatun yang cantik, berarti sudah pas. Bintun dia nggak punya tamar buto, tapi dari segi penggunaan dia cewek, dia perempuan muannas. Jadi bintun jamilatun. Berarti kalau rojulun jamilun gitu. Ini kalau bintun jamilatun apa? Anak perempuan yang cantik. Jadi pertama, kata benda tadi itu mengikuti apa? Dari segi harokat, i'rab, fathah fathah, dhamma dhamma, kasroh kasroh. Yang kedua dari segi jenisnya. Kalau manusnya cewek, perempuan, sifatnya juga perempuan. Cowok, sifat laki-laki, sifatnya juga laki-laki. Selanjutnya al-adat. Al-adat yaitu jumlah, mufrad, musanna, wa jama'. Kita pelajari kemarin. Dan penentuan untuk kata manusnya berdasarkan kebutuhan hasbas siap. Atau kita katakan berdasarkan kebutuhan. Misalnya, uridu qalamain. Kenapa kita mengatakan qalamain musanna? Ya karena kita butuhkan memang kata ini yaitu dua kolam, dua pulpen. Makanya mengatakan dua qalamain. Terus ketika kita masukkan pulpen yang cantik, kita masukkan kata sifat berarti jamil. Berarti kita katakan uridu qalamain jamilain. Kata sifatnya juga mengikuti jumlahnya. Kalau kata bendanya dua, berarti kata sifatnya juga dua. Kalau cuma satu, berarti uridu qalaman jamilan. Uridu sayyaratan jamilatan. Naam. Seperti itu. Kalau jamak gimana? Ikuti juga. Uridu ma huwa aklamun. Oh, kalau jamak taksir dia beda, dia jamilatun. Karena kalau jadi jamak taksir otomatis jadi perempuan. Kalau kata benda. Pokoknya mengikuti jumlah. Nah, contohnya rojulun kan mufrad, rijalun jamaknya. Terus salih itu mufrad, salihuna itu jamak. Nah, jadi rijalun salihun. Kalau kita uraikan misalnya bentuk mufrad, rojulun salihun. Bentuk yang musanna ganda, rojulani salihani. Gitu. Kalau bentuk jamak, rijalun salihun.
Naam. Laki-laki yang saleh. Terus yang selanjutnya, bukan yang ketiga, yang selanjutnya ada at-ta'rif dan tangkir. Ta'rif dan tangkir maksudnya adalah ma'rifah atau nakirah. Untuk kata bendanya kita kembali sampaikan bagaimana kita tentukan dia ma'rifah atau nakirah sesuai kebutuhan. Kita yang menentukan. Kita yang menentukan. Nah, jadi kalau ma'rifah itu bahwasanya kata benda ini telah teridentifikasi, kalau nakirah masih umum. Contoh tanda ma'rifah pada sebuah kata benda adalah biasanya dimasuki alif walam. Baitun menjadi al-baitu, qalamun jadi al-qalamu. Untuk naatnya bagaimana? Untuk naatnya kembali lagi dia mengikuti kata man'utnya. Kalau man'utnya ma'rifah dia juga ma'rifah. Kalau man'utnya nakirah dia juga nakirah. Jadi sebenarnya naat ini dia ikut-ikut saja sebenarnya. Dari segi jumlah, i'rab, dari segi jenis, dari segi ma'rifah atau nakirah dia mengikuti. Sedangkan untuk man'usnya kata benda yang dijelaskan tadi, itu yang membuat dia ma'rifah, nakirah atau yang lainnya, jumlah itu kita yang menentukan sebagai orang yang berbicara. Nah, contohnya at-talibu al-mujtahidu, at-talibu al-mujtahidu. Pakai alif walam ya, berarti ma'rifah, berarti mujtahidunya bersungguh-sungguhnya juga harus pakai alif walam al-mujtahidu. Taib, bagaimana kalau kita hilangkan alif walamnya, dia menjadi nakirah? Boleh juga talibun mujtahidun. Apakah mujtahidunnya harus juga mujtahidun? Iya, harus. Kalau pakai alif walam at-talibu, apakah mujtahidunya harus pakai alif walam? Iya, harus. Jadi al-mujtahidu. Jadi dia benar-benar mengikuti. Baik. Tambahan sedikit di sini untuk kata benda, ikhwan akhwat. Kata benda itu sebenarnya ada yang namanya mu'annats hakiki, ada mu'annats majazi. Atau mudzakkar hakiki atau mudzakkar majazi. Apa bedanya? Kalau kita bicara tentang hakiki adalah bentuk yang memang dia baik dari segi kata penulisannya dan penggunaannya memang dia cowok. Seperti itu. Tidak ada unsur perempuan di dalamnya. Contohnya, Muhammadun ini jelas laki-laki. Baik. Kalau yang majazi bagaimana sih yang majazi? Yang majazi misalnya Zainabun. Kita kan umumnya taunya bentuk perempuan itu pakai tamar butoh, tapi Zainabun dia nggak ada tamar butohnya, berarti dari segi kata dia laki-laki. Tapi dia muannats majazi. Tapi dari segi makna dia adalah nama perempuan, jadi dia adalah muannats. Begitu. Contoh yang lain, kalau laki-laki, misalnya Hamzah. Hamzatun itu kan pakai tamar buto, berarti dari segi kata dia perempuan. Tapi Hamzah kan nama pamannya Rasulullah, jadi dari segi penggunaan dia laki-laki. Berarti Hamzah itu mudzakkar, tapi mudzakkar majazi. Atau maknawi, dari segi maknanya dia mudzakkar, walaupun penulisannya perempuan. Sama dengan Zainab, dari segi penulisan dia laki-laki, tapi di maknanya penggunaannya untuk perempuan. Maka ketika maknanya dia untuk perempuan, maka dia menjadi apa? Dia menjadi perempuan. Yang sulit mungkin kita pisahkan itu kata ilham. Ilham umumnya di Indonesia digunakan untuk laki-laki. Di Saudi untuk perempuan. Untuk perempuan. Makanya di sini agak sulit karena penggunaannya di setiap tempat beda. Tapi kalau dari segi kata dia mudzakkar dari segi kata, tapi dari segi penggunaan kalau di Indonesia dia laki-laki, di Saudi dia perempuan. Seperti itu kata ilham. Nah, tapi ada katanya di daerah Lombok katanya ilham untuk perempuan juga, wallahu alam. Jadi ketika kita melihat ada kata yang dia nggak pakai tamar butoh, tapi digunakan oleh perempuan, maka kita katakan itu mu'annas. Taib mu'annas. Nah,
Baik, kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan silakan diketik, akan kita baca. Nah, seiring berjalannya waktu kita akan jawab. Selanjutnya, amfilatun fi jumalin. Jadi contoh ketika berada dalam sebuah kalimat. Al jumlatu hadza kitabun mufidun. Mufidun artinya bermanfaat. Al man'usnya adalah kitab, ini adalah kata benda. Mufid adalah naatnya atau sifatnya. Nah, ketika kita artikan ini adalah buku yang bermanfaat. Hadza kitabun mufidun. Baik, perhatikan kitabunnya dhamma, mufidunnya juga dhamma. Terus dari segi jumlah sama-sama mufrad. Terus juga sama-sama nakirah, nggak pakai alif walam. Jadi dia mirip ya. Nah, dhamma dhamma, mudzakkar mudzakkar, mufrad mufrad. Tanwin tanwin. Maksudnya nakirah nakirah. Contoh yang kedua, ra'aitu taliban mujtahidan. Talib di sini sebagai man'ut, mujtahid sebagai naatnya. Cuma di sini perhatikan, taliban di sini adalah kata benda yang menjadi fathah karena posisinya sebagai objek. Kenapa dia nggak pakai alif walam, dia nakirah? Ya tergantung pembicaranya ya. Nah, misalnya kalau ana yang berbicara, ana mau ubah kata talib menjadi alif walam, boleh. Tapi kalau harokatnya boleh nggak ana asal ubah? Nggak boleh, karena dia sebagai objek selalu fathah atau nasab. Jadi posisi fathahnya itu karena keberadaannya sebagai objek. Sedangkan mujtahid, dan kenapa dia bisa menjadi fathah? Karena kembali lagi dia mengikuti kata talib. Nah, jadi sifat itu selalu mengikuti. Dan dia kenapa nggak menggunakan alif walam mujtahidnya? Karena talib nggak pakai. Terus kenapa mujtahid dia mufrad? Karena talib juga mufrad. Jadi dia benar-benar mengikuti ya. Nah, talib di sini taliban sebagai man'ut, mujtahidan sebagai na'at. Artinya aku melihat ro'a itu talib, murid yang rajin. Karena talib ini mufrad, tunggal, jadi boleh kita tambahkan seorang murid yang rajin. Kecuali dia tolibaini dua, nggak boleh kita tambahkan kata seorang. Karena dia mufrad, jadi boleh-boleh saja. Kita lanjut, ada kata marortu bi rajulin tawilin. Di sini rajul sebagai man'ut, tawil sebagai sifat atau na'at. Marortu bi, saya melewati rojulin. Perhatikan kenapa dia jadi rojulin kasrotain atau kasrah, karena didahului harful jar yaitu bi, bi rojulin. Terus tawilin, kenapa dia kasrah? Karena dia mengikuti kata benda rojulin gitu. Jadi mengikuti kerjaannya kata sifat, cuma mengikuti saja. Taib, kalau sekiranya kita ubah menjadi bimro'atin, maka kita katakan tawilatin karena mengikuti jenisnya mudzakkar muannats mudzakkar. Artinya aku melewati seorang pria yang tinggi. Tawil itu bisa diartikan tinggi ya. Nah, karena bukan cuma panjang saja. Lanjut, qara'tul qissatal jamilata. Qara'tu al-qissatal jamilata. Perhatikan, di sini dia berbeda dengan contoh sebelumnya. Pertama, kata bendanya itu al-qissata, kenapa dia fathah? Karena dia objek ya. Kalau marartu bi, dia menjadi kasar karena ada huruf bi, harful jar. Kita kembali ke contoh yang terakhir, qara'tul qissatal jamilata. Al-qissata kenapa dia fathah? Karena dia objek. Sedangkan kenapa dia mu'anats? Karena memang asal katanya mu'anats. Dia nggak punya pilihan karena nggak ada bentuk mudzakkar untuk kata benda yang biasa. Ada kata al-jamilah. Kenapa al-jamilah? Bukan al-jamilah. Karena na'at selalu mengikuti kata bendanya yang dijelaskannya. Kalau kata bendanya mu'annas, berarti dia juga mu'annas. Terjawabnya kenapa al-jamilah. Terus kenapa ta? Kenapa fathah? Kembali dia mengikuti juga kata benda yang dia sifati. Karena kata bendanya fathah, berarti al-jamilah dia juga fathah. Kenapa mufrad? Karena kata bendanya juga yang sebelumnya mufrad. Al-qissata al-man'ut al-jamilata an-na'at. Aku membaca cerita yang indah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan Anda sampaikan, silakan ditulis. Kita lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan, Anda akan lanjut terus. Mulahadzat muhimmah, ini sedikit mulahadzah. Nah, sedikit mulahadzah untuk materi kita kali ini. Pertama, an-na'at
Yattabi'ul man'ut fi, di sini murojaah sebenarnya bahwasanya kata sifat naat itu yattabi'ul man'ut, dia mengikuti kata benda yang dia sifati fi, di dalam pertama. Ini kenapa ada angkanya? Enggak ada. Pertama dalam i'rab. Kalau dia fathah, fathah, dhamma, dhamma, kasroh, kasroh. Rafa itu dhamma, nasab itu fathah, jar itu kasroh. Itu secara umum. Tapi apakah ada bentuk rafa yang lain? Ada kalau antum pelajari. Misalnya ketika dia ganda. Muthanna, dia rafa dengan alif dan nun. Contohnya, rojulani, jamilani. Silakan pelajari. Ketika nasab, dia ya dan nun. Rojulaini, jamilaini. Ketika jar sama dengan nasab, rojulaini, jamilaini. Seperti itu. Tapi tetap kata sifatnya mengikuti juga. Nah, terus dari segi tarif awin nangkir, dari segi ma'rifah dan nakirah. Kalau kita tadi bahas tentang penggunaan alif walam, kalau ini pakai, ini juga harus pakai. Dari segi al-jins yaitu mudzakkar, mudzakkar mudzakkar, muannats muannats gitu ya. Nah, man'utnya mudzakkar, sifatnya mudzakkar, man'utnya muannats, naatnya atau sifatnya muannats. Al-adat mufrad, musanna jamak, mengikuti juga. Mufrad, mufrad, musanna, musanna, jamak, jamak. Barakallahu fikum. Sekarang kita ke tadribnya. Nah, tadi yang punya kata sifat silahkan dimasukkan saja, terserah. Misalnya, qara'tu kitaban, ada nggak yang bisa kasih kata sifat? Pertama, sesuaikan harokatnya, i'rabnya, sesuaikan jenisnya, sesuaikan jumlahnya. Silakan dibalas di chat. Yang tahu jawabannya. Qara'tu kitaban, perhatikan harokatnya. Silakan, selain insya Allah mungkin selesai ya. Cukup ringkas materi kita kali ini. Mumtaz kitaban jayyidan. Barakallahu fikum, sahih. Jayyid itu artinya bagus, buku yang bagus, jayyidan. Jadi nggak boleh jayyidin atau jayyidun karena kitaban. Dan nggak boleh juga al-jayyid. Kenapa? Karena kitab dia nakirah. Ada yang mau memberikan kata sifat yang lain? Barakallahu fiik. Jangan takut ya. Nah, anak kasih waktu 5 menit untuk kita latih. Silakan yang lain ikut juga aktif. Setelah itu kita cukupkan. Atau yang nomor 2 silahkan kasih angka ya. 2. Langsung jawabannya saja. Syahadtu sayyaratan, ada yang mau kasih. Terus nomor 3, uhibbut tifla, ada yang mau kasih. Perhatikan penggunaan alif walamnya sama penggunaan tidak tanpa alif walam atau tanpa alif walam. Ada yang mau ikut aktif? Kalau ikhwan silakan mungkin pakai suara nggak apa-apa. Kalau lagi malas mengetik. Hai. Hai. Aduh, pusing ya Allah. Ada? Jangan ditulis soalnya ya, jawabannya saja. Jawabannya saja. Kayak ini kitaban dia tulis JJ dan Masya Allah. Nah cukup, jawabannya saja. Tapi tinggal 4 menit, ada yang mau coba? Dua, mumtaz, sayyaratan, jamilatan. Nah, barakallahu fiik. Nah, sahih, jamilatan ya. Fathatain harokatnya, jangan jamilatun. Tapi ini udah benar, nggak pakai harokat, memang paling aman. Nah, yang lain silakan menggunakan ini juga. Kata sifat yang ada, nggak apa-apa. Apa? Banyak kata sifat kok. Bagus, besar, kecil, banyak. Syahadatan kabiratan. Nah, mumtaz. Nah, tapi kalau bisa diketik ya kalau akhwat ya. Nah, barakallahu fiki. Nah, syahadtu sayyaratan kabiratan, mumtaz. Aidan jadidatan, barakallahu fik. Nah, jadidatan sahih.
Jadi ingat ya, kalau mau bisa baca tulisan gundul untuk kata sifat ketika kita dapati, lihat saja kata benda sebelumnya. Dia hanya mengikuti. Sedangkan kata bendanya, ya tergantung kita. Uhibbu atifla adzakiya ya, nomor 3. Barakallahu fiik. Naam, sahih. Naam, saya suka anak yang pintar. Naam, syahadtu sayyaratan kabiratan. Saya melihat, menyaksikan mobil yang baru. Nah, oke, tinggal 3 menit. Ada yang mau lagi latih? Tulis angkanya silakan. Atau boleh misalnya syahadtu sayyarata afan. Syahadtu sayyaratan dzakiyatan boleh ya. Mobil yang pintar. Ada sekarang mobil pintar ya. HP yang pintar saja ada ya, smartphone ya. Nah, jawal dzaki. Baik. Siapa tahu ada mobil yang pintar bisa nyetir sendiri. Sepertinya sudah ada sih. Nah, sayyaratan dzakiyatan, kitaban jadidan. Kalau buku yang pintar ada nggak? Kalau buku yang pintar biasanya smartphone ya. Nah, masuk kategori. Baik. Masya Allah. Uhibbu at-tifla as-sadiq. Mumtaz. Ini juga boleh. Bukan cuma kata sifat sebenarnya. Semua bentuk fa'ilun itu boleh. Nah, uhibbu at-tifla na'am as-sadiq. Atau misalnya, jala saya jelisu al-jalis. Ana uhibbu at-tifla al-jalisa. Saya menyukai anak yang duduk gitu. Berarti kalau lagi berdiri anaknya dia nggak suka. Itu boleh. Sebagai bentuk kata sifat dalam penerapan ini boleh. Cep, sisa 1 menit. Jadi yang ikut hawari juga perhatikan. Ketika teman-teman dapati ada kata benda yang mudzakkar terus diminta kata sifatnya, pilih kata sifat di caption atau kata-kata yang disediakan itu yang sekiranya mungkin salah tulis. Yang tersedia ternyata muannats, sedangkan kata bendanya mudzakkar, silahkan diubah sendiri. Karena kita telah pelajari bahwasanya kata sifat mengikuti kata-kata benda yang disifati. Baik, barakallahu fikum atas keikut sertaannya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga insya Allah nggak ada pertanyaan dan dipahami dengan baik. Insya Allah yang ingin murojaah nanti, insya Allah video ini kita akan up di YouTube ya, supaya bisa diakses kapan saja. Barakallahu fikum. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.